Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham PTBA kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham PTBA ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha mining dan terutama mining batu bara. Terus untuk sumber income-nya berasal dari penjualan batu bara. Terkait segmen usaha atau marketnya ini ada di 10 negara dan terutama yang paling besar memang digunakan untuk negara kita sendiri ya, yaitu Indonesia. Terus ada Cina, India, dan lainnya. Terus untuk terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan PTBA. Terkait kepemilikan saham dimiliki oleh Indo Asahan sebesar 65,93%, masyarakat sebesar 31,15%, dan sisanya Treasury sebesar 2,92%. Terus terkait pendapatan, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2019 cukup konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 20,6%. Terus dari segi net profitnya cukup beragam ya teman-teman, karena ini adalah segmen komoditas, jadi harga komoditas akan membuat laba perusahaan itu naik atau turun. Dan untuk 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 41,5%. Terus dari segi aset konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 7,7%. Dan penurunan ini juga disertai dengan penurunan dari segi hutangnya juga mengalami penurunan sebesar 7,8%. Terus dari segi modalnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 7,6%. Dan teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah MPM atau Net Profit Margin untuk 2020 sebesar 13,87%, dan ini mengalami penurunan sekitar 5% ya teman-teman. Dan sudah dari 2018 yang dimana cetak MPM yang paling bagus. Dan untuk EPS-nya menjadi 208 dan membuat PER-nya menjadi 13,10. Jadi ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan dikarenakan dari segi harga naik dan dari segi EPS mengalami penurunan. Terus dari segi book value-nya di 1476, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 2730, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,85 kali. Dan ini mengalami kenaikan ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terus dari segi DER-nya di 0,42 kali, dan ini sangat bagus yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Dan secara histori pun memang untuk DER dari PTBA ini masih selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE di 14,12%, dan ini juga mengalami penurunan karena net profitnya mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat secara histori, mungkin kita bisa mendapatkan rata-rata ROE-nya sekitar 20% ke atas ya. Terus untuk dari segi ROA di 9,96%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 2730, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 2400. Jadi masih memiliki margin of safety minus 12%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan status oke untuk perusahaan PTBA ini, karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Tetapi memang perlu menjadi catatan bahwa sekarang ada energi pembaruan ya. Jadi mungkin kita harus lihat lagi 5 tahun ke depan apakah masih menggunakan batu bara untuk pembangkit listrik, atau sebenarnya ada pembangkit listrik lain yang lebih murah dibandingkan dengan batu bara. Untuk GCG saya berikan status oke karena memiliki pemegang saham mayoritas, dan kedua tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke karena walaupun mengalami penurunan, tetapi penurunannya masih di bawah 50%. Untuk dari segi aset saya berikan status no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor ini saya berikan status warning karena yang seperti tadi saya katakan adalah lagi ada energi pembaruan. Jadi kita perlu memikirkan apakah masih menggunakan komoditas batu bara ini, karena beberapa negara maju sudah mulai mensubstitusi dari batu bara ini. Terus yang kedua, memang untuk dari sektor ini kita sangat perlu memperhatikan harga komoditas. Terus itu untuk dari segi ROE saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut.
Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk PTBA ini Masjid Royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham PTBA ini? Untuk sementara tidak ya teman-teman. Walaupun secara fundamental untuk perusahaan ini masih cukup bagus, tetapi secara valuasi memang sudah overvalue. Jadi itu alasan saya untuk tidak membeli saham PTBA ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat channel Telegram, grup Telegram dengan channel Value Stock. Teman-teman bisa join grup tersebut untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.